Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal al. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi li ahli sidqi wal kiram, amma ba'd. Yang saya muliakan pengurus masjid dan jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Nabi Musa, atau nama Nabi Musa sampai-sampai Allah ulang dalam Quran, sebagaimana dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran itu kurang lebih sekitar 136 kali. Namun tak kalah lebih juga, begitu juga lawannya, yaitu seorang penguasa zalim dalam catatan sejarah yang bernama Fir'aun, itu juga disebut dalam Quran itu sekitar 40 bahkan sekitar 74 kali kata Fir'aun dalam Quran. Apa maknanya? Di zaman Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun, mereka juga sudah pernah melakukan memperingati seorang pemimpin zalim. Jadi adapun tema kultum zuhur kita, sikap Islam andai kata ada dalam sebuah negara, andai kata ada dalam sebuah tempat daerah, apabila seorang pemimpinnya atau razanya zalim, bagaimana sikap kita menurut Islam? Ini. Jadi kalau ada dalam satu negara itu pemimpin zalim, menurut Islam bagaimana sikap kita kepada pemimpin zalim ini? Ini yang pertama, dakwah dan nasihat. Tidak ada upaya kita kecuali dakwah, menyeru, nasihat, menasihati, membimbing, mengingatkan, memberikan peringatan. Andai kata dalam satu negara itu ada pemimpin zalim, ataupun raja yang mungkin dulu namanya muluk atau malik, seorang raja, atau mungkin sekarang presiden. Andai kata dia zalim, menurut Islam sikap kita diantaranya adalah dakwah atau nasihat, tentu dengan bijaksana. Ini sikap kita yang pertama. Kenapa? Karena ketika Allah berbicara dalam surah Toha, itu dalam ayat yang ke-47, apa kata Musa dan Harun? Inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'azibhum. Ya Fir'aun, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusan Tuhanmu. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepadamu. Kata Nabi Musa dan Nabi Harun, fa'arsil ma'ana bani Israel. Hei Fir'aun, lepaskan itu tawanan yang kau tahan, wala tu'azibhum, jangan kau ajab mereka. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun sudah juga memperingatkan, memberi nasihat kepada seorang pemimpin zalim, itulah Fir'aun. Tak tanggung-tanggung, dari ayat ini diambil Nabi Musa dan Nabi Harun membawa konsep akidah. Karena mereka katakan kami ini berdua utusan Tuhan. Ini konsep akidah. Yang kedua, wala tu'azihum, ini konsep kemanusiaan. Hei pemimpin zalim, jangan kau ajak mereka, lepaskan mereka bersama kami. Itu juga sudah dilakukan oleh seorang nabi yang sering disebut dalam Quran namanya, itulah Nabi Musa dan Harun. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad itu, ya, kalimatul haq. Jadi al-jihad, diantara jihad itu adalah kalimatul haq inda sultanin jair. Yaitu diantara kalimat yang hak, yang benar, dia sanggup menyampaikan kalimat yang hak ketika di hadapannya ada seorang pemimpin zalim. Ini yang pertama, nasihat, ya, selaku sikap kita selaku umat Islam. Yang kedua, tidak membenarkan perilaku seorang pemimpin zalim apapun selama dia bentuk kezaliman. Kita tidak membenarkannya, tidak menyetujuinya, walau fi qalbin, sekalipun hanya di hati. Ini Pak. Jadi apapun kebijakan seorang pemimpin, kalau kebijakannya zalim, kita mesti tidak menyetujuinya, walau fi qalbin, sekalipun dalam hati. Ini sikap Islam yang perlu kita pahami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kami nukil sebagaimana disebutkan dalam tafsir An-Nabalusi, ini karang oleh Syekh Al-Imam Ad-Doktor Muhammad Ratib.
dalam jilid yang ke-6 halaman 119. Dulu ketika ada seorang pejabat yang bernama Al-Muwaffaq billah, pernah beliau dalam keadaan salat diimami oleh seorang imam yang membaca surah Hud. Jadi beliau ini seorang pemimpin, jadi ada dia di belakang seorang imam. Imam ini membaca surah Hud ayat 13. Itulah ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu, janganlah kalian cenderung, janganlah kalian condong sedikit pun ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang zalim. Kenapa? Fatamassakumun nar, kami takutkan kalian akan disentuh oleh api neraka. Ini kata di dalam menafsirkan ayat ini, maka ditafsirkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ratib dalam tafsirnya ini. Ruknun di sini kata beliau, al-mailul yasir la yazuzu. Condong sedikit saja kata beliau. Ada kekaguman, ada setuju saja, sedikit tapi kebijakannya zalim. Al-mailul yasir la yazuzu, tidak diperkenankan. Ini ketika beliau menafsirkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong, itu kata beliau al-mail. Mailul yasir, condong sedikit saja kata beliau. La yajuz, tidak boleh. Itu ditafsirkan di dalam tafsir An-Nabalusi. Ini seorang ulama besar, pakar tafsir. Ketika menafsirkan ayat ini. Wala tatma'innu lahum. Kata beliau tafsirnya, jangan pula kalian merasa senang dan bangga terhadap mereka yang zalim. Merasa senang saja, merasa bahagia saja, tidak diperbolehkan. Ini disebutkan dalam tafsirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wala tumamilhum wala tujammilhum. Jangan pula kalian menjilat-jilat dan bermanis-manis muka di hadapan pemimpin-pemimpin zalim. Mujammalah ini memperindah-indah, menyanjung-nyanjung untuk mencari muka kepada pemimpin atau penguasa yang zalim. Ini makna ruknun dalam ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam yaitu Muhammad Ratib dalam tafsirnya, tafsir An-Nabalusi. Ini ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan kita membenarkan perbuatan zalim, sekecil apapun perbuatan itu, bahkan senang apalagi menyetujuinya. Ini sikap kita selaku umat Islam. Yang ketiga, yakni sikap kita selaku orang Islam adalah ad-du'a. Senantiasa kita berdoa kepada pemimpin zalim agar dia dapat hidayah dan sadar atas kezalimannya. Itu sikap kita, Pak. Kita doakan mereka. Ini juga sesuai supaya dia mencintai rakyat dan dia juga dicintai oleh rakyatnya sendiri. Kita berdoa kepada Allah. Ini juga sesuai yang dinukil ulama besar Haramain Makkatul Mukarramah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj. Beliau sebutkan di sini dalam kitabnya ini ada satu doa yang beliau nukil dari Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Ketika selesai hatam Quran, ada doa yang dimunajatkan untuk seorang pemimpin. Itulah doa, Allahumma, ya Allah, aslih gulatal muslimin. Ya Allah, perbaikilah, jadikanlah baik pemimpin-pemimpin kami, sehingga wa ihsan ilaihim, sehingga para pemimpin itu berbuat baik kepada rakyatnya dan adil kepada rakyatnya dan cinta terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya pun cinta ya terhadap pemimpin itu. Itu doa yang diajarkan ulama besar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sikap yang ketiga adalah kita ad-du'a. Kita doakan. Ini sikap kaum muslimin. Yang keempat, agar senantiasa kita tazkirah, mengingatkan untuk introspeksi diri. Agar rutin kita untuk mengingatkan para pemimpin-pemimpin ini apabila ada kebijakannya yang zalim. Untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya. Kalau tak ada terus-menerus, ini dikhawatirkan kita berada dalam kekangan ya pemimpin-pemimpin zalim. Kalau sudah pemimpin zalim, yanzi'ul barakah fi biladi, akan dicabut secabut-cabutnya dari akar-akarnya
keberkahan itu satu negeri. Nah, itu kata para ulama. Dicabut keberkahannya, Pak. Hati-hati. Nah, ini disebutkan di sini. Dulu ada seorang pemimpin terkenal, Pak, adil dia, Pak. Tapi di sini disebutkan dalam kitab Mufidul Ulum, ini karang oleh Syekh Al-Jamaluddin Ibn Abu Bakar, dalam halaman 418, ada seorang amir, pemimpin yang sakitnya ini seperti sakit tak bisa, susah buang air besar dan tak bisa buang angin, Pak. Ini seorang pemimpin, padahal terkenal adilnya. Terkenal dia adilnya, terkenal dia mencintai rakyatnya. Karena dia pernah bermunajat kepada Allah, ya Allah, andai kata mungkin ada kebijakanku selama ini, selama saya memimpin, dalam kebijakan itu bercampur dengan hal yang haram, dan saya abaikan hak-hak saya punya rakyat, ya Allah, jangan sembuhkan saya punya penyakit. Tapi kalau memang ya Allah, saya ini jauh daripada perbuatan itu, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Pakomat, sehingga dia berdiri. Kenapa? Allah kabulkan doanya, dia langsung sembuh. Karena memang dia terkenal seorang pemimpin yang adil karena dia introspeksi diri. Dia muhasabah diri, apa yang kurang? Apa yang kurang terhadap saya? Kebijakan apa yang saya lakukan? Ya, sehingga banyak orang menuntut saya. Ini mesti pemimpin-pemimpin ini. Kenapa? Karena dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya, andai kata pemimpin itu adil, dialah yang pertama masuk surga, dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula, Pak, hebatnya, Pak. Bukan disebutkan situ al-alim, al-ulama, enggak. Langsung al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Langsung dia, Pak. VVIP, Pak. Surganya pun VVIP. Orang yang mendapat uzilluhum yauma la zillah illa zilluh. Langsung dapat naungan. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sikap yang kelima adalah reformasi total. Reformasi total bagaimana? Reformasi total ini diperbaiki dari semua aspek, baik ulamanya, baik pejabatnya, baik pendidikannya, apapun semua aspek, baik hakimnya, baik kudotnya, para pemimpin sampai di reformasi semua, ya, Pak. Reformasi total. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, jilid yang keempat, kata beliau, kenapa disebutkan papasadur ra'ayah bipasadil muluk. Ini, ya, ini rakyat rusak karena rusaknya pemimpin, kata beliau. Ini yang mengatakan Imam Al-Ghazali, Pak. Hujjatul Islam. Rusaknya rakyat itu disebabkan karena rusaknya, bobroknya seorang pemimpin. Namun ingat juga, wa pasadul muluk bi pasadil ulama. Tapi pemimpin itu juga rusak dengan rusaknya para ulama. Kalau sudah ulamanya, kata Imam Al-Ghazali di sini, mail, condong terhadap harta, bisa disogok, inilah yang menyebabkan munculnya pemimpin-pemimpin zalim. Yang untuk apa? Ribahan, untuk mengambil keuntungan. Liampusihim, untuk diri mereka sendiri. Dan mereka sehingga mempoles-poles fatwa sesuai dengan pesanan penguasa. Ini, Pak. Dipoles-polesnya fatwa itu. Kenapa? Alim, Pak. Berilmu dia, Pak. Bisa dipoles-poles. Mau fatwa apa, Pak? Yang haram bisa jadi halal. Dicarikannya dalilnya, Pak. Ada. Kalau dia ngomong, seakan-akan yakin orang, Pak. Inilah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Inni ma'akhafu alaikum fi akhir zaman bi ulama'is su'. Kata Umar bin Khattab. Yang saya khawatirkan nanti kalian di akhir zaman muncul ulama su'. Padahal bertentangan, Pak. Ulama orang yang alim berilmu. Su' buruk. Kan jelek itu, Pak. Nggak sebanding rasanya. Ulama su'. Itu kata Umar bin Khattab. Yang terakhir, hadirin yang nolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, andai kata ini seorang pemimpin, nampaknya tidak diharapkan lagi akan berubah. Nampaknya terus menerus. Banyak rakyatnya yang korban. Banyak ulama yang dipenjara. Dan semua aspek. Dilihat dari segi apapun, ini pemimpin. Sebagaimana pemimpinnya Fir'aun. Sebagaimana pemimpinnya Fir'aun, Pak. Tak diharapkan. Maka sebagaimana disebutkan di sini. Seperti yang dilakukan oleh 3 ulama besar. Yang bernama Syekh Al-Muhammad Hanafi, Ibrahim Al-Jabiri, begitu juga Al-Abul Musa. Kata beliau, mereka berdoa keburukan terhadap pemimpin. Jadi kalau sudah sampai levelnya, Pak,
pemimpin itu tidak diharapkan lagi terus menzolimi, rakyatnya menderita, zalim terus menerus. Tak diharapkan Pak keadilannya dan kasih sayangnya. Maka ini pertama ini Pak, pendapat pertama sebagaimana Muhammad Hanafi, mereka mendoakan karena pernah terjadi wa kanu yanfahuna batna zalim wa hatta tukadu yumassikumu. Mereka pernah mendoakan seorang pemimpin zalim sampai perutnya membesar. Pernah terjadi, didoakan oleh Syekh Muhammad Hanafi. Membesar perutnya sampai tukadu, hampir perut ini mau pecah Pak. Didoakan dikala itu. Tapi yang kedua sebagaimana Syekh Sayyid Muhammad As-Sa'rani atau Abdul Wahab As-Sa'rani, beliau tetap mendoakan hidayah. Jadi ada dua. Ada memang dia kalau sudah levelnya ke situ didoakannya laknat, didoakannya ya agar perutnya buncit mau pecah Pak. Tapi seorang ulama besar Mesir, Abdul Wahab As-Sa'rani, dia lebih memilih ya doakan dapat hidayah walaupun levelnya sedemikian. Ini ada dua mazhab lah dalam menyikapi ini. Ini saja sikap kita selaku orang Islam terhadap andai kata ada di antara kita pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.